Oke, baik. Nama saya Ignatius Foli Gunawan, NIM 2019-520057. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah sistem transportasi. Yang pertama, pengertian sistem transportasi. Pengertian sistem transportasi merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu sistem dan transportasi. Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel lain dalam tatanan yang terstruktur, sedangkan transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Secara umum, pengelolaan moda transportasi didasarkan pada 4 unsur transportasi, yaitu yang pertama jalan. Jalan merupakan kebutuhan paling penting dalam transportasi. Tanpa adanya jalan, tidak mungkin tersedia jasa transportasi bagi pemakainya. Yang kedua, alat angkutan. Perkembangan dan kemajuan jalan atau alat pengangkutan merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Terus yang ketiga, tenaga penggerak. Tenaga penggerak yang dimaksud adalah tenaga atau energi yang dipergunakan untuk menarik, mendorong, atau menggerakkan alat angkutan seperti tenaga manusia, binatang, tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik, tenaga atom, dan tenaga nuklir. Terus yang terakhir, tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, yaitu tempat di mana suatu perjalanan transportasi dimulai maupun berhenti berakhir sebagai tempat tujuan. Yang berikut, peranan transportasi dalam pembangunan wilayah. Yang pertama, fungsi sektor transportasi sangat penting dalam pembangunan, yaitu satu sebagai penunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-sektor lain, dan yang kedua sebagai pendorong untuk membuka keterisolasian daerah-daerah. Transportasi itu merupakan kekuatan yang membentuk wajah dan perkembangan suatu daerah atau wilayah dalam jangka panjang mendatang, atau transportation as the formative power. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal dan berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sistem transportasi nasional diarahkan pada terwujudnya keseimbangan antara permintaan jasa transportasi dan ketersediaan kapasitas fasilitas transportasi. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan transportasi yang komprehensif, lintas sektoral dan lintas regional, serta bersifat jangka panjang. Yang berikut, permasalahan transportasi. Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalu lintas, parkir angkutan umum, polusi, dan masalah ketertiban lalu lintas. Kemacetan lalu lintas akan selalu menimbulkan dampak negatif, baik terhadap pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi dan lingkungan. Yang berikut, masalah transportasi perkotaan di jalan. Yang pertama, kemacetan lalu lintas dan kesulitan parkir. Yang kedua, perjalanan yang lebih lama. Yang ketiga, ketidakmampuan transportasi umum. Yang keempat, kesulitan untuk transportasi non bermotor. Yang berikut, kehilangan ruang publik. Terus, biaya pemeliharaan infrastruktur yang tinggi. Berikut, dampak lingkungan dan konsumsi energi.
Dan yang terakhir, kecelakaan dan keselamatan. Jadi itu masalah transportasi perkotaan di jalan. Yang berikut, pengertian manajemen transportasi. Pengertian manajemen transportasi adalah sebagai usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan penghasilan jasa angkutan oleh perusahaan angkutan sedemikian rupa sehingga dengan tarif yang berlaku dapat memenuhi kepentingan umum. Jadi itu pengertian manajemen transportasi. Yang berikut, pada umumnya manajemen transportasi menurut Nasution 1996 menghadapi 3 tugas utama. Yang pertama, menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang terakhir, dampak sosial dan tanggung jawab sosial dalam mengoperasikan angkutan kota. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan untuk pemanfaatan maksimum dari kapasitas angkutan, manajemen lalu lintas harus mampu mencapai efisiensi dan operasional yang tinggi, mencapai standar perawatan yang layak jalan dari kendaraan dan dapat mencapai organisasi yang sehat dengan standar tanggung jawab manajemen yang tinggi. Oke, itu saja materi yang saya presentasikan.